Nah, kemudian tipu daya apa yang diinginkan oleh sebagian orang terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dimaksud dengan bahwasanya mereka ingin menyesatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, maka terkait hal ini, mari kita baca tafsir As-Sa'di. Di situ disebutkan tentang sebab nuzulnya atau sebab turun ayat yang mulia ini. Anna ahla baitin saraku fil Madinah, yaitu bahwa sebuah keluarga telah melakukan pencurian di kota Madinah. Falamma ittala'a ala syariqatihim khafu al-fadihata, dan ketika pencurian mereka hendak diperiksa, mereka khawatir aib dan celah mereka terbongkar. Lalu mereka mengambil barang curian itu dan meletakkannya di rumah orang yang tidak bersalah. Mereka yang mencuri tapi ingin menuduh orang lain. Lalu sang pencuri itu meminta bantuan kepada kaumnya untuk datang kepada Rasulullah SAW dan memohon kepada beliau agar membebaskan tuduhan pencurian dari teman mereka tersebut di tengah-tengah masyarakat, dan bahwa mereka berkata bahwa ia tidaklah mencuri, namun yang mencuri itu adalah orang yang didapatkan dari rumahnya barang curian yang hendak mereka tuduh tadi, padahal dia itu bebas dari tuduhan. Maka sang pencuri tidak ingin terungkap, tapi dia malah menjebak orang lain, ya, menjerumuskan orang lain, memudaratkan orang lain agar orang yang lain tersebut dituduh sebagai pencuri. Nah, karena perbuatan yang mereka lakukan ini, hampir-hampir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membebaskan si pencuri asli. Hampir saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terpedaya dengan tipu daya yang dilakukan oleh sebagian manusia. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala setelah itu menurunkan ayat ini untuk menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana kejadian yang sebenarnya. Nah, hampir saja Rasulullah SAW keliru dalam memberikan keputusan, namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya, menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, meskipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat langsung bagaimana kejadian yang sebenarnya, namun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan, memberitahukan, menjelaskan bagaimana kejadian yang sebenarnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekaligus ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun penyesatan yang diinginkan sebagian orang terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan pernah berhasil. Dan tentunya hal ini berbeda dengan manusia yang lain. Yang mana manusia yang lain itu sepintar apapun dia masih bisa ditipu oleh orang lain, masih bisa disesatkan oleh orang lain. Seperti di zaman kita ini,
ya, terlebih lagi musim politik. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang berseliweran ke sana kemari. Nah, kita sebagai manusia biasa bisa jadi tertipu dengan sebagian kabar-kabar yang berseliweran itu. Karena begitu banyaknya kabar dusta, bahkan disampaikan dengan sangat meyakinkan. Nah, kita yang tidak bisa membuktikan atau tidak bisa mencari tahu, maka bisa jadi kita akan tertipu dengan kabar-kabar itu. Dan yang lebih parah lagi, kalau kita ikut menyebarkan berita-berita itu, padahal kita tidak tahu pasti bagaimana kebenarannya. Namun, beda halnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meskipun banyak orang atau segolongan manusia ingin benar-benar menyesatkan beliau, namun usaha mereka tidak berhasil.